Hey guys, welcome back to podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau ceritain, gue tuh abis ngisi di salah satu session Tokopedia Seller. Jadi ngobrolin tentang gimana caranya gue membahas data. Nah, di marketplace itu kan ada data-data yang udah diberikan ya. Jadi dari wawasan kunjungan, wawasan produk, wawasan toko. Nah, data-data ini sebenarnya kita bisa analisa dan kita bisa menarik kesimpulan supaya kita bisa memberikan strategi untuk kedepannya. Nah, podcast ini isinya rangkuman dari session yang kemarin gua udah sharingin. Nah, selain itu kalian juga bisa dengerin podcast tentang strategi marketing. Kalian cari aja di Spotify atau di platform podcast lainnya dengan hashtag Sekolah Kilat Seller. Nah, di sana banyak banget podcast tentang dunia marketplace ya, yang sesuai dengan keseharian gue. Nah, buat kalian yang pengen dengerin gimana caranya kita menganalisa data, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, pertama, ketika kita berjualan di marketplace, Tokopedia atau Shopee atau apapun, kan harusnya ada yang beli ya. Nah, setelah itu pembeli itu akan membeli barang. Harusnya kita udah punya barang, kita ada pembeli, lalu ada quantity jumlah barang, terus pembelinya itu datangnya dari mana, belinya berapa banyak. Ada calon pembeli yang nggak beli, jadi dia cuma lihat. Nah, itu adalah data-data yang masuk, yang bisa diolah sama marketplace. Nah, data itu akan diberikan ke kita dalam bentuk grafik, dalam bentuk angka. Ada juga poin yang naik atau turun ketika dibandingkan dengan periode tertentu. Data itu bisa kita analisa. Oke, jadi gue tuh sharing kemarin itu tentang wawasan toko. Nah, di sini ada data omset. Jadi ketika kalian jualan, satu akumulasi periode penjualan, kalau gue biasa sebulan 30 hari tuh, di situ keluar tuh omsetnya berapa. Nah, gede kan. Kalau marketplace gede ya gede, tapi kalau kecil ya kecil. Nah, makanya nanti akan kita bahas kalau lu mau mungkin episode berikutnya ya. Jadi gue bakal ceritain lu tuh mau jualan seberapa gede sih. Nah, supaya bisa worth it gitu lu jualan di marketplace. Kalau gue emang udah full time gue jualan di marketplace, makanya gue harus besar karena ada karyawan ya buat gaji, buat bayar kehidupan sehari-hari gue, keluarga, bonyok, biaya listrik, ya itu nanti lah gue ceritain. Nah, terus tentang data itu adalah omset penjualan yang besar. Nah, omset itu nggak termasuk harga pokok penjualan ya, maksudnya harga barangnya nggak termasuk. Nah, kalau kalian mau lihat harga penjualannya, kan gue pakai program omni channel ya. Jadi di situ udah ke track nih, gue punya omset, terus udah gitu harga barangnya berapa, yang dibeli berapa, jadi ketahuan nanti ada profit marginnya berapa. Itu kalau lu menggunakan software eksternal. Tapi data yang besarnya itu ada di marketplace masing-masing, jadi omsetnya kelihatan. Nah, habis itu ada data produk dilihat. Jadi ada berapa banyak sih yang ngeliatin produk lu doang, jadi cuma lihat aja nggak beli. Habis itu ada conversion. Nah, conversion itu artinya berapa banyak yang orang lihat dan yang akhirnya dia jadi belanja. Itu conversion. Biasanya conversion gue itu sekitar 3-5% biasanya. Kalau lebih itu artinya barang lu ya benar-benar sesuai. Itu bagus banget ya kalau lebih dari itu ya. Jadi misalnya lu jual barang, kalau gue kan jual coklat ya. Ketika orang di marketplace itu ngetik kata coklat dan dia lihat produk lu dan dia langsung beli, wah itu bagus banget karena sesuai banget sama target lu. Tapi kan behavior customer itu kan nggak kayak gitu. Jadi dia lihat
Dia bandingin dulu sama toko sebelah, dia sorting berdasarkan harga, berdasarkan foto, berdasarkan kecepatan respon, berdasarkan review. Nah, ketika dia udah oke, baru dia beli. Makanya conversionnya agak rendah gitu. Tapi nggak apa-apa sebenarnya menurut gue ya, conversion lu rendah, cuman kan omset lu tetap besar, pendapatan lu tetap besar, transaksi lu tetap banyak. Nah, nanti juga ada data berikutnya. Tadi ada 3 data yang udah dimunculin ya. Ada data omset, produk dilihat, dan data conversion. Selanjutnya ada produk terjual. Nah, produk terjual ini totalnya. Jadi ada total berapa produk terjual dalam, kalau gue biasa ngeceknya 1 bulan ya. Nah, ini juga sebenarnya menurut gue nggak masalah kalau lu cuma jualan produk tuh dikit. Jadi ketika gue melakukan beberapa strategi marketing penjualan ya, beberapa strategi bisnis. Yang pertama nih, gue jualan barang itu harganya murah, marginnya kecil, otomatis orang beli, produk terjualnya naik kan, omsetnya juga naik. Tapi profitnya ternyata nggak jauh beda, bahkan bisa lebih kecil daripada ketika gue jualan barang marginnya agak tinggi, jadi lebih worth ya. Terus cuman gue mendapat value added, yaitu kayak fast respon dan lain-lain, reviewnya bagus. Nah, omsetnya itu memang lebih rendah dan produk terjualnya omsetnya mirip sebenarnya karena harganya tinggi. Nah, produk terjualnya cuma lebih dikit karena nggak sebanyak yang kacang goreng tadi yang marginnya tipis, sehingga profitnya tetap sama gitu. Itu kalau lu baca data seperti itu. Kerjaan gue adalah membaca data, menganalisa data, lihat produk mana yang laku, produk mana yang nggak laku. Terus di situ ada juga data kalau di marketplace itu, Tokopedia itu bisa lihat, ini masih baru sih, masih beta, dari mana si customer itu datang, dari marketplace-nya, dari iklan, atau dari luar Tokopedia, kayak dari sosial media. Nah, kebanyakan gue emang dari luar Tokopedia, jadi orang itu langsung ngeklik linknya dari Instagram atau dari share link orang dari WA gitu. Nah, ini bisa kalian optimize dengan cara SEO, dengan iklan dengan iklan di Instagram dan lain-lain, endorse. Ini akan bikin traffic yang bagus ya dari luar Tokopedia. Nah, habis itu ada wawasan produk. Nah, di wawasan produk ini kelihatan nih produk mana dari kategori ini yang paling laris. Gunanya apa lu lihat ini? Supaya lu bisa tahu kompetitor lu tuh harganya lebih murah atau lebih mahal gitu. Ada kompetitor yang memang harganya jauh lebih mahal dari gua, jauh lebih murah dari gua, tapi setelah gue hitung-hitung omsetnya mirip dan profitnya nggak jauh beda. Nah, kenapa? Jadi ya beda ya sama orang yang ini nih. Kalau lu mau ngejar reputasi, ngejar review, boleh lalu kasih harga murah dulu. Tapi kalau misalnya lu cuma punya produk satu dan harga murah lu itu satu doang, ya capek juga gak sih? Maksudnya apa ya? Maksudnya jadi kayak nggak ada produk pendukung gitu. Nah, ini kita bicara produk pendukung itu nanti ada namanya basket size. Jadi ada data di mana berapa sih rata-rata satu orang tuh belanja di toko lo. Misalnya satu orang belanja, ternyata cuma 50.000. Kesel banget kan, lo cuma ngebungkusin produk 50.000 gitu setiap hari. Ya, kalau marginnya 10% berarti ya cuma 5.000 rupiah gitu. Kalau lo mau dapat 5 juta, berarti lo harus jual 1.000 paket. Itu baru dapat 5 juta. Cuma bisa gaji karyawan satu. Misalnya satu karyawan 2,5 juta. Berarti lo cuma dapat 2,5 juta. Dan lo harus nge-packing 1.000 paket setiap bulan tuh. Ya, itu nanti ada data lagi yang bisa lo analisa. Sementara kalau basket size lo adalah 500.000, ya, jadi kalau lo mau dapat 500 juta,
Ya lu cukup jualan 1000 paket tapi lu dapet 500 juta. Ya, maksudnya gitu ya. Jadi dengan nomin barang yang sama tapi basket size yang berbeda, otomatis omsetnya jadi beda. Nah, basket size ini bisa dinaikin dengan cara apa? Dengan cara kalian kasih voucher. Jadi kalau di toko gue triknya adalah, nah, gue kan dapat data basket size nih, misalnya 50.000 tadi. Gue mau naikin jadi 75 dulu deh. Nah, gue bikin voucher dengan minimum pembelanjaan 75.000 dan lo bisa dapat cashback 3.000 misalnya. Ini cuma buat ngubah behavior customer dulu ya, jadi supaya nambah gitu. Nah, berikutnya harus ada produk pendukung yang bisa masuk dengan harga 25.000. Jangan lu cuma jualan satu produk dengan harga 50.000 terus nggak ada produk lain, ya orang mau beli 2 juga kesel kan. Ya itu behavior customer itu adalah, lu coba aja. Jadi kalau penasaran ya lu beli sendiri di toko lu, atau enggak, jangan sampai bayar, maksudnya coba belajarin customer journey-nya. Itu juga nanti bakal gue bahas gimana caranya orang tuh bisa belanja di toko lo nyaman nggak, ngeliat etalasenya enak nggak, atau balas chatnya atau apapun lah. Nah, ketika gue belanja tadi 50.000 terus gue mau bayar, nanti akan muncul nih ting, tambahkan 25.000 lagi supaya kamu bisa dapat cashback voucher, tambahkan 25.000 lagi supaya kamu bisa dapat gratis ongkir. Nah, kayak gitu-gitu itu bakal ningkatin basket size. Cukup bagus ya trik. Ya udah, habis data basket size itu apa lagi? Udahlah, kira-kira itu dulu deh. Nah, data-data itu bisa kalian pakai, bisa kalian lihat. Kalau omset turun berarti wah mungkin ada kompetitor yang banting harga, atau memang ada market lesu karena oh ternyata omset turun, produk dilihat juga turun. Nah, itu berarti market lesu. Tapi ternyata omset turun, produk dilihat naik. Nah, berarti orang cuma kepoin produk lu doang dan belanjanya di toko sebelah. Itu yang bikin kesal. Jadi kalau emang kalian pengen nanya-nanya lagi, sebenarnya boleh aja chat ke Instagram gue di @_hellomichael. Udah, itu aja yang mau gue ceritain tentang membaca dan analisa data dari marketplace. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, thank you, have a nice day.